Di sini kami CGD Angkatan 7 dari Kabupaten Malang. Saya Ika Maya Sopa sebagai coach dan saya Widianti Nur Alalia sebagai pengamat. dan Saya Luhwayan Chandra Dewi Saputri sebagai Kuci. dan kami akan menampilkan video ini dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Dah. Waalaikumsalam. Bu Ika, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Seperti janji kita kemarin, Iya. Jadi kita akan berbincang sebentar, Oke, mari. Oke, mau ayo silakan Bu Ika di sini saja. Minta tolong isi daftar tamunya dulu ya. Siap, Bu. Ya, di sini. Oke. 20 ya. Terus umum aja. Belum. Oke. Sudah, Kita Bu. ke situ. Lanjut. Monggo di sini. Terima kasih. Ya, dimatikan Pak. Masuk tadi memang harus ngisi daftar hadir, Bu ya? Iya, biar terdeteksi tamunya siapa saja yang hadir gitu. Oke, Bu Ika terima kasih ya. Saya sudah diingatkan tadi, hampir aja saya lupa loh kalau nggak di telepon itu tadi, ya. Tidak apa-apa, Bu. Oke, ya. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya, Bu Ika. Bahwasanya Bu Ika akan berbicara atau kita berdiskusi saat ini yang terkait dengan keterampilan coaching, ya, dengan menggunakan alur Tirta. Nah, nanti Bu Ika akan bicara dengan coachingnya, ya, dan saya akan menjadi pengamatnya Bu Ika. Jelas, Bu. Iya. Nah, nanti pada saat alur percakapan coaching Tirta, saya akan memakai rubrik penilaian coaching ya. Oke, Bu, karena saya perlu sekali dari hasil itu yang sudah saya lakukan, apa yang harus saya kembangkan, apa yang perlu saya perbaiki pada saat coaching nanti. Oke. Nah, Bu Ika, nanti saya akan memakai 4 kriteria. Yang pertama yaitu kurang baik, yang kedua cukup baik, yang ketiga baik dan sangat baik. Nah, kompetensi yang jadi kompetensi coaching yang ingin dikembangkan itu apa? Begini, Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yang pertama ini adalah kesadaran penuh. Saya ingin mendengarkan secara aktif, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya nanti, dan saya bisa mendorong coach saya untuk bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Oke, bagus banget. Nah, dari kompetensi tadi ya, secara spesifik yang mana yang akan Ibu Ika kembangkan di supervisi itu nanti? Yang pertama, Bu, Ya. untuk kompetensi yang pertama untuk kesadaran penuh. Nah, ini indikator yang nanti yang akan saya kembangkan. Ya, untuk fokus pemecahan masalah yang dihadapi oleh coach saya. Lalu yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya akan memperhatikan dan saya akan fokus dan tidak melakukan aktivitas lain kecuali mengamati coach saya. Baik Bu Ika, setelah semuanya saya catat ya, berarti untuk mengetahui bagaimana Bu Ika mencapai apa yang diharapkan dilakukan dalam pengembangan kompetensi coaching tadi, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya itu? Jadi begini Bu, rencananya saya kebetulan hari ini sudah janjian sama coach saya, yaitu Bu Dewi. Pas hari ini kebetulan
kita janjian untuk melakukan percakapan coachingnya yang nantinya akan diikuti oleh dengan Dewi. Oke, siap. Seperti itu. Jadi sama Bu Dewi ya. Oke, sama Bu Dewi. Dan ketercapaian yang akan saya lakukan ini yang akan dikembangkan sudah berkembang atau belum, saya ingin jenengan tuh. Oke, siap. Semoga sukses ya Bu Ika ya. Oke, terima kasih Bu. Oke, monggo. Kalau mau dimulai hari ini sama Bu Dewi, mungkin Bu Dewi sudah menanti atau sudah dihubungi Bu Dewinya? Sudah, katanya nanti jam 10 nanti baru bisa, tapi tetapnya hari ini. Oke. Silakan Bu Ika, monggo. Dewi, monggo. Ya, silakan belakang. Ini Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Dewi. Ibu permisi. Baik Bu Dewi, sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan berbincang sebentar. Hari ini Bu yang mau dibincangkan Gini Bu Ika, saya ini kan sedikit ada masalah gitu loh. Mau sedikit curhat lah sama ibu, berbagi, barangkali ibu bisa membantu saya. Ketika anak didik saya itu belajar, itu ada peserta didik saya itu saya amati itu sering tidak bersemangat Bu, dalam pembelajaran dan ngantuk, menguap, kemudian menyandarkan kepalanya di bangku, sering gitu. Oh, jadi muridnya itu tidak bersemangat dalam pembelajaran, ngantuk, sering menguap, kemudian gini, menyandarkan kepala juga seperti ini. Iya Bu, betul sekali. Oke, dari percakapan kita hari ini, nanti apa yang Ibu harapkan yang akan dicapai dalam percakapan? Begini Bu, dari percakapan hari ini saya inginnya minta bantuan gitu Bu, supaya tadi peserta didik saya itu yang saya amati sering tidak bersemangat dalam pembelajaran dan mengantuk, menguap, kemudian menyandarkan kepalanya di bangku itu, pada saat pembelajaran nanti anak tersebut bisa ikut pelajaran saya dengan baik dan maksimal gitu Bu, maksud saya. Dari percakapan ini intinya Bu Dewi ini anak itu bersemangat dalam belajar dan tidak ngantuk lagi gitu ya, dan bisa begitu belajar dengan baik dan maksimal begitu. Gitu. Oke Bu Dewi, saya ingin tahu bagaimana kejadiannya. Tolong jenengan ceritakan bagaimana kondisi murid itu secara detail supaya saya tahu kondisinya saat itu waktu yang dialami Bu Dewi. Jadi begini ya Bu, ketika saya menyampaikan pembelajaran di dalam kelas, pada saat saya menjelaskan materi, saya amati anak-anak semangat, antusias dan fokus, serta senang di tengah-tengah pembelajaran saya. Ketika saya melihat anak ini duduknya kan berada di pojok belakang. Iya, saya amati sering menguap, kemudian beberapa kali menyandarkan kepalanya di bangku. Seperti mengantuk itu Bu, saya amati dan dari awal sampai akhir anaknya itu tidak fokus. Dari Ibu yang ceritakan tadi, awalnya si anak memang duduknya di pojok paling belakang ya. Iya. Ngantuk, sering menguap, menyandarkan kepalanya. Dari cerita Ibu, anak tersebut ini apa yang lainnya juga sama? Enggak. Enggak itu Bu. Oh, tapi hanya itu saja ya. Iya. Oke, selama ini Ibu pernah melakukan tindakan apa terhadap anak tersebut? Selama ini belum sih Bu, cuma saya pernah berkoordinasi dengan guru yang lain menanyakan apakah benar murid ini saat pembelajaran pada mata pelajaran yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Ternyata jawaban dari teman-teman guru yang lain itu sama dengan yang saya alami saat pembelajaran. Jadi anak ini memang sering mengantuk di mata pelajaran yang lain Bu. Begitu ya. Jadi Ibu belum melakukan tindakan pada murid tersebut, tapi sudah menanyakan ke rekan-rekan guru yang lainnya bahwa murid itu memang di pelajaran yang lainnya juga sering ngantuk gitu ya. Betul Bu. Oke, kira-kira Bu Dewi apa yang bisa Ibu lakukan
Saya akan melakukan segitiga restitusi Bu pada anak tersebut. Oh, jadi akan melakukan restitusi nggih. Nggih Bu. Selain segitiga restitusi, apa yang bisa Ibu lakukan? Selain segitiga restitusi, yang akan saya lakukan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi itu Bu. Saya coba seperti itu. Keren, bagus sekali Bu Dewi. Jadi Bu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti diferensiasinya seperti apa Bu Dewi? Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang konten Bu ya. Konten, kemudian proses dan produk itu. Jadi Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten dulu, Nggih. proses dan produk itu nggih. Nggih, betul Bu Oke. Ika. Nah, langkah-langkah apa yang Bu Dewi lakukan sebelum melakukan pembelajaran diferensiasi konten, proses dan produk? Untuk langkah-langkah yang saya lakukan itu untuk pembelajaran diferensiasi konten, proses dan produk adalah melakukan survei Bu untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, minat serta bakat dari profil belajarnya. Nah, seperti itu Bu, sebelum saya melakukan proses pembelajaran. Maksudnya begitu Bu Ika. Baik, jadi Ibu akan melakukan survei untuk mengetahui kesiapan belajar murid, minat, bakat, dan profil belajarnya. Nah, langkah selanjutnya setelah membuat survei, tindakan Ibu lakukan apa? Setelah membuat survei, langkah yang saya lakukan adalah membuat perangkat pembelajaran Bu, RPP berdiferensiasi itu loh Bu. Oke, langkah selanjutnya gimana bikin RPP berdiferensiasi konten, produk, dan proses dan produk tadi ya Bu ya? Iya Bu, betul. Bagus banget ini Bu Dewi. Nah, bisa diceritakan belajar diferensi konten, proses produknya itu jadinya seperti apa? Saya akan menyediakan berbagai sumber ya Bu, sumber daya pembelajaran seperti buku, video, dan audio yang dapat diakses oleh semua siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Mengelompokkan siswa itu Bu, saya akan cenderung mengelompokkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Memberikan tugas-tugas yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dari kebutuhan siswa, serta menyesuaikan metode pengajaran dari gaya belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Kira-kira seperti itu loh Bu Ika. Wah, bagus banget ini Bu Dewi, pembelajaran berdiferensiasi kontennya dengan menjadikan banyak sumber belajar. Diferensi prosesnya mengelompokkan siswa dengan kelompok belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat, kebutuhan dan kebutuhan mereka. Terus untuk yang produk tadi memberikan tugas-tugas yang berbeda juga ya? Iya Bu. Oke. Kalau boleh tahu, ini tadi saya rangkum dari apa yang kita bicarakan hari ini ya. Jadi untuk mengatasi masalah belajar anak tadi, yang pertama jenengan tadi akan melakukan restitusi, yang kedua melakukan pembelajaran diferensiasi berupa konten, proses dan produk dengan langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan. Nah, dari kedua hal itu, kira-kira Bu Dewi akan segera akan dilaksanakan yang lebih utamakan yang dulu kan yang mana? Kira-kira yang akan segera saya lakukan itu adalah restitusi Bu, Restitusi. sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di restitusi. Oke, jadi Bu Dewi mengutamakan dulu restitusi dulu ya pemahamannya. Kalau boleh tahu Bu Dewi, tahapan-tahapan untuk melakukan restitusi tadi apa saja? Tahap-tahapannya itu ini Bu, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Oke. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan. Dan yang terakhir itu saya menanyakan keyakinan Ibu. Oke, jadi ada 3 tahapan ya, Iya, untuk restitusi. Ada menstabilkan dulu, terus validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Oke, nah dalam pelaksanaan segitiga restitusi tersebut, adakah atau apa yang bisa membantu untuk melakukan tindakan tersebut? Ada siapa yang bisa membantu? Biasanya sih Bu ada sih ya kan, itu ada wali kelas dan guru BK gitu. Bagaimana wali kelas dan guru BK dapat membantu Bu Dewi? Jadi begini Bu, saya berkoordinasi dengan wali kelas untuk menanyakan apakah murid ini sebelumnya sudah mempunyai kasus atau belum. Ya,
Kemudian saya juga berkoordinasi dengan BK untuk menanyakan apakah murid ini sebelumnya sudah mempunyai kasus yang sama dengan guru mata pelajaran yang lain. Selanjutnya saya izin ke wali kelas untuk melakukan restitusi di ruangan saya, Bu, nantinya. Gitu. Bagus ini Bu Dewi, langkah-langkahnya ini koordinasi dengan wali kelas, terus dengan BK untuk mengetahui murid ini mempunyai kasus yang sama atau tidak. Selanjutnya izin untuk melakukan restitusi. Iya betul, Bu. Bu Dewi, sampai di sini, sampai di titik ini, apa yang sudah didapatkan dari pembicaraan yang sudah kita lakukan? Agak plong sih, Bu. Saya merasa lebih tenang perasaan saya, kemudian lebih percaya diri gitu loh. Nah, kemudian juga dari diskusi ini saya mulai menemukan solusi-solusi yang akan saya lakukan untuk membantu siswa tersebut, Bu. Kira-kira itu, Bu, yang saya dapatkan. Bu Dewi jadi lebih tenang, lebih pede, bisa menemukan sendiri solusi-solusinya tadi ya, untuk membantu siswa tersebut. Solusinya saya karena melakukan restitusi kepada murid tersebut, Bu. Untuk restitusi, kira-kira kapan Bu Dewi akan melakukan restitusi? Kalau menurut saya sih, Bu, secepatnya. Kalau bisa besok. Untuk ke wali kelas hari ini kebetulan ada, nanti langsung akan saya meminta izin, dan besoknya jam istirahat langsung saya panggil ke ruangan saya untuk melakukan restitusi. Begitu, Bu. Jadi hari ini jenengan akan menemui wali kelas ya. Terus untuk ditanya juga. Selanjutnya besok dengan anaknya melakukan restitusi. Iya, Bu. Saya sangat tertarik dengan hasilnya nanti, seperti Bu Dewi nanti bagaimana hasilnya. Kira-kira 4 hari ke depan kita bisa berbincang-bincang lagi untuk mengetahui hasil dari restitusi yang Bu Dewi lakukan, dan mudah-mudahan nanti hasilnya besok ini menghasilkan hasil yang memuaskan dan bisa membantu anak tersebut ya. Iya. Oke. Jadi kira-kira kapan nanti kita bisa ketemu untuk mengetahui hasil? 4 hari lagi ya Bu Dewi ya? Boleh 4 hari lagi ya, Bu. Mudah-mudahan sukses ya Bu Dewi. Amin. Terima kasih ketemu dengan siswanya, hasilnya juga memuaskan. Terima kasih ya, Bu Ika. Sama-sama. Saya mohon izin Iya. ke ruangan saya. Iya. Iya, semoga sukses Bu Dewi. Terima kasih, Bu. Iya. Lega ya Bu Ika ya. Alhamdulillah, akhirnya sudah melakukan coachingnya bersama Bu Dewi. Oke, kita melakukan pasca kegiatan coachingnya ya. Iya Bu. Oke. Nah, gimana? Lega? Alhamdulillah, saya sudah menemukan solusi untuk kunci saya. Bu Ika tadi sudah melakukan coaching ya. Ada sponsor. Panggilan 8 perempuan. Selagi 8B perempuan harap ke pendopo, 8B perempuan diharap ke pendopo. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Tadi Bu Ika sudah melakukan coachingnya bersama Bu Dewi ya. Hasilnya Oke Bu Ika kan tadi sudah melakukan coaching bersama Bu Dewi ya. Iya, alhamdulillah sudah Bu. Gimana hasilnya? Alhamdulillah saya sudah menemukan solusi untuk coach saya. Jadi Bu Dewi sudah bisa menemukan solusi untuk masalah yang sedang dihadapi. Alhamdulillah. Kalau gitu langsung saja ya kita bahas selama tadi melaksanakannya ketercapaian indikator dari kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi ya. Nah, jadi apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan yang Bu Ika sebutkan di awal. Iya Bu, tadi saya ingin mengembangkan kompetensi saya adalah yang pertama tadi kesadaran penuh. Nah tadi saya itu sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh
apa saja yang dibicarakan oleh coach saya. Saya menatap coach saya dan saya tidak melakukan apapun dan saya hanya fokus pada coach saya. Nah, oke, baik Bu Ika. Tadi saya juga sudah lihat dan memperhatikan bahwa Bu Ika juga sudah hadir secara penuh fokus pada coachingnya. Kemudian tadi Bu Ika juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Nah, Bu Ika sudah melaksanakan coaching. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi dengan Bu Dewi, Bu Wit, atau mau sangat ya, Sama-sama. Nah, kira-kira nih rencananya apalagi yang ingin dikembangkan sama Bu Ika berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Itu Bu Wit, saya ingin mengembangkan, saya bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya, sehingga coach saya bisa terdorong untuk menemukan masalah yang dihadapinya sendiri, begitu Bu. Selanjutnya, apa langkah-langkah yang akan dilakukan Bu Ika untuk mengembangkan kompetensi coaching, khususnya pada memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Baik Bu, saya untuk mengembangkan kompetensi coaching saya, khususnya memberikan pertanyaan yang berbobot yang nanti akan saya lakukan. Yang pertama pastinya saya akan refleksi diri, apa kekurangan saya, terus apa yang perlu saya perbaiki, dan kemudian untuk memperbaiki kekurangan tersebut saya akan mencari referensi. Mungkin referensinya nanti bagaimana cara untuk melakukan coaching yang baik, ataupun kita bisa belajar juga dengan teman-teman yang lain supaya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi Ibu akan mencari referensi. Iya. Untuk mencari referensinya kira-kira kapan Bu Ika? Untuk mencari, saya kira secepatnya, saya nggak harus ke toko buku, saya bisa browsing, saya juga bisa nyari di internet juga. Bagus. Nah, jika Bu Ika segera mencari referensi tersebut ya Bu Ika, kira-kira kapan nih Bu Ika akan melakukan coaching lagi? Insya Allah kalau misalnya ada guru yang minta dalam waktu dekat ini 1 atau 2 minggu ini mungkin saya akan praktikkan kemampuan saya dalam coaching lagi. Jadi Bu Ika akan melaksanakan coaching lagi jika ada teman yang minta di coaching ya. Iya. Ada ikutan. Kita dengarkan kelasnya dulu ya. Pengumuman bagi kelas 8C yang terjadwal imunisasi harap segera ke pendopo. Sekali lagi, bagi kelas 8C yang terjadwal imunisasi harap segera ke pendopo. Terima kasih. Oke, iklannya sudah selesai, kita lanjutkan ya. Oke, nah jadi kira-kira Bu Ika akan melaksanakan coaching lagi kalau ada teman yang minta di coaching ya. Iya, benar Bu. Oke, jadi kira-kira untuk mengetahui proses perkembangan Bu Ika, kira-kira kapan nih kita akan kembali bertemu? Mungkin ya sekitar 1 atau mungkin 2 minggu lagi ya. Oke, bisa, insya Allah bisa. Nah, kalau gitu semoga bermanfaat ya coachingnya yang udah dipelajari. Terima kasih ya. Aduh, sama-sama. Dan saya ucapkan terima kasih banyak Bu Wit sudah bisa meluangkan waktu untuk saya dan membantu saya untuk menilai saya. Terima kasih banyak. Iya Bu Ika, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini bermanfaat buat kita ya Bu Ika ya. Terima kasih banyak. Bu Ika. Saya permisi dulu Bu ya. Iya, terima kasih, hati-hati. Oke, selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 pada tugas saya, CGP Widianti Nur Alawiyah, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini di tugas ini saya akan melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak.
Nanti di sini saya akan berperan sebagai coach, kemudian ada rekan saya Ika Maya Sofa sebagai pengamat dan kemudian rekan saya. sebagai coaching. Oke, nah jadi sekali lagi saya sebagai coach, Bu Ika sebagai pengamat dan Bu Ari sebagai coaching. Baiklah, langsung saja habis ini kita praktekkan hasil penugasan kita. Selamat menyaksikan. Bu Ika. Iya, assalamualaikum. Oh iya Bu Ika, itu ada di dulu Bu Ika. Iya. Sengaja kita ke lagi. Ayo, oke. Terima kasih. Ya. Sama-sama ya. Oke, gimana? Sini aja. Oke. Permisi ya. Gimana ini? Terima kasih Bu Wit. Sebenarnya hari ini saya lupa. Hari Senin ini kan di sekolah kami ada vaksin. Oh iya. Jadi vaksin. difteri kalau nggak salah itu. Iya. Kan efeknya jadi Iya. demam tuh Iya. Tapi dipulangkan kan Jadi anak-anaknya. anak-anak dipulangkan. Oke. Tapi hampir lupa. Iya. Jangan kesini Nggak apa-apa mengingatkan Bu. saya. Terima kasih terima kasih banyak Bu Ika sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pengamat saya. Ya. Oke. Sesuai dengan kesepakatan kemarin waktu dengan telepon, bahwasannya Bu Wit nanti mau mengadakan coaching untuk meningkatkan keterampilannya terkait dengan keterampilan coaching dengan alur Pak. Iya. Untuk itu Bu Wit bicara dengan coachingnya kan ya, dengan Ari dan saya akan jadi pengamat. Iya, Gitu iya, ya. betul sekali Bu Ika seperti Nah, itu. nanti pada saat proses percakapan kita, saya akan memakai rubrik coaching Bu ya. Dan untuk rubriknya yang pertama nanti ada 4 kriteria. Yang pertama nanti ada kurang baik, kemudian ada cukup baik, baik, dan sangat baik. Kompetensi yang dikembangkan nanti untuk coaching nanti yang ingin dikembangkan oleh Bu Wit nanti apa? Gini Bu, sebelumnya gini, saya terima kasih ya Bu ya, karena nanti saya perlu pengamat untuk melihat hasil seperti apa nanti yang sudah saya lakukan. Kemudian apakah ada yang kurang, apakah ada yang perlu saya perbaiki nantinya. Kemudian kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin mengembangkan tentang kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot pada coaching saya agar saya bisa mendorong untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi sekarang. Seperti itu. Kesadaran penuh Bu ya. Iya, Dari betul sekali. kompetensi tersebut yang secara spesifik, yang mana yang akan dikembangkan untuk diobservasikan? Kompetensi tersebut secara spesifik yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh Bu Ika. Nah, indikator dari kehadiran penuh ini adalah yang pertama yaitu fokus untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh coach saya Bu Ika. Nah, yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya. Saya ingin melakukan aktivitas lain antara coaching dan coaching saya. Saatnya jam 4 dimulai. Ada iklan lagi gitu ya. Saya ulangi ya Bu It's Ika. time to begin the fourth lesson. Jadi yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coaching saya. Yang ketiga, saya ingin melakukan aktivitas lain selain coaching dan coaching saya. Dan juga saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya, begitu Bu. Baik Bu Wit, ini saya tulis poin-poinnya yang untuk kompetensi yang ingin dikembangkan. Iya. Nah, Bu Wit, capaian yang akan diharapkan nanti dalam melakukan pengembangan kompetensi coaching ini, kira-kira kapan pelaksanaannya dilaksanakan untuk pengembangan coaching? Iya, itu tadi coach saya Bu Ari Buta ya. Bu Ari. Kita belum bisa melakukan hari ini
Tapi ya nggak tahu ya kalau hari ini bisa ya nanti kita akan lakukan nanti. Tapi kalau nanti masih repot, insya Allah akan kita laksanakan besok, Bu. Iya. Nah, coaching nantinya yang bisa diamati yaitu Ibu Ari Dwita. Kemampuan dan ketercapaian yang saya lakukan adalah sudah berkembang atau belum? Oke, siap Bu Ari. Setelah saya mengamati percakapan Bu Witanti, saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching panjenengan yang nanti akan dilaksanakan. Kalau bisa nanti biar tidak banyak yang lihat ya, mungkin nanti di ruangan tersendiri aja, jangan di luar, jangan di kelas, apalagi ya di Oke. ruangan aja. Iya, terima kasih Bu Ika Oh, iya, sudah mau sama-sama. meluangkan waktunya. Sama-sama. Iya, saya tunggu nanti kehadirannya untuk sebagai pengamat saya pada saat pelaksanaan coaching ya. Besok ya. Iya, Oke, ya. saya Kalau siap. mungkin kalau bisa nanti siang. Kalau Oke. nanti nggak bisa, saya minta tolong besok. Oh siap. Nanti Hari saya ini, calling. hari ini saya kebetulan juga free, Oke. jadi sampai jam 1:30, jam 2 pun oke siap. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bu Ika atas waktunya. Iya, Maaf, nanti tunggu saya tunggu ya Oke, kabarnya. saya permisi dulu ya, Bu Iya. ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Kabarnya. Baik, Wit. Ini Bu Wit, saya mau ngobrol sebentar bisa? Oh bisa, kebetulan lagi luang. Yuk kita Oh, duduk dulu yuk. Ya, Yuk kita ngobrol-ngobrol. terima kasih, ya. Nah, santai aja kita. Iya. Biar enak ngobrolnya. Iya, Bu Wit. Gini Bu Ari, ada apa nih? Silakan yang mau diobrolkan apa nih? Iya, Bu Wit. Bu Ari, ada masalah apa ya? Ini Oke, silakan Bu Ari, ada apa ini? gini loh Bu Wit, saya tuh mau cerita tentang Rizal, siswa kelas 7A itu loh Bu. Badannya dia itu kan besar, dia itu suka sekali usil ke temannya, suka membuli temannya. Nah, bisa kalau suka manggil nama temannya itu dengan panggilan bapaknya gitu loh Bu Wit. Nah, itu kan enggak sopan. Nah, gitu. Jadi menurut Bu Ari nih, apa sih yang diinginkan Bu Ari untuk mengatasi masalah tersebut? Sebenarnya saya ingin mencari solusi dengan cara agar Rizal ini bisa berhenti berbuat usil ke temannya, Bu Widya, biar tidak membuli lagi. Nah, jadi tidak usil, maka kalau Rizalnya tidak usil kan situasi kelasnya itu menjadi kondusif seperti itu. Betul sekali. Iya. Bu Ari, apakah setiap pelajarannya Bu Ari Rizal itu selalu usil gitu? Iya Bu, setiap pelajaran saya ya masih suka usil. Saya juga mencari informasi ke guru mapel lain juga seperti itu. Anaknya itu di mapel lain juga usil ya. Ya, walaupun di guru lain juga usil ya. Iya. Nah, dalam menghadapi masalah Rizal ini Bu Ari, hambatan apa yang Bu Ari dapatkan? Saya itu mengalami hambatan itu susah sekali ngasih tahu Rizal Bu. Nah itu setiap saya panggil, saya kasih tahu, anaknya itu cuma diam aja, bilang iya Bu, tapi setelah kembali lagi ya dilakukan lagi hal-hal yang seperti itu, buat gaduh lagi temannya. Jadi hanya sementara saja dia itu bisa tenang, bisa kalau dikasih tahu itu bilang iya, cuma sampai di bangkunya ya sudah kejahilannya kambuh lagi, Balik lagi gitu. usilnya Iya, gitu ya. betul. Apakah Bu Ari sudah mencoba cara lain untuk Rizal ini? Belum sih Bu, namun sepertinya Rizal itu butuh pendampingan khusus. Supaya nanti dia itu bisa sadar jika usilnya itu ternyata itu mengganggu temannya, seperti itu. Apakah Bu Ari punya rencana nih untuk Rizal? Mau diapain nih rencananya nih si Rizal? Saya itu sebetulnya sudah punya rencana Bu untuk melakukan tindakan ke Rizal. Saya itu mencoba untuk menggunakan segitiga restitusi. Wah, bagus sekali itu Bu Ari, segitiga restitusi. Apa saja yang akan Bu Ari lakukan dalam segitiga restitusi tersebut, Bu Ari? Oke, pada saat segitiga restitusi, saya itu akan melakukan yang pertama menstabilkan identitas dulu ya supaya anaknya tenang dulu. Kemudian nanti akan memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan sekolah yang sudah dibuat itu kepada Rizal. Oke. Bu Ari
Aris sudah melakukan langkah yang benar terhadap Rizal ini dengan melakukan segitiga restitusi. Semoga setelah Bu Ari melakukan segitiga restitusi terhadap Rizal, maka Rizal dapat menjadi pribadi yang lebih baik, Bu Ari. Ya Bu, amin. Semoga bisa mendapatkan hasil terbaik buat Rizal ini, sehingga nantinya di kelas itu akan terbentuk suasana yang kondusif, yang nyaman. Kemudian juga Rizal itu bisa menyadari bahwa perbuatannya itu adalah keliru dan mengganggu orang lain. Betul. Nah, agar rencana Bu Ari berjalan lancar, apakah Bu Ari sudah menyiapkan cara untuk mengantisipasinya, Bu Ari? Oh iya, sudah Bu. Saya sudah menyiapkan diri dengan cara berkonsultasi dengan Bu Aya. Beliau itu adalah guru penggerak yang sudah ahli dalam hal segitiga restitusi. Saya nanti akan banyak bertanya kepada beliau tentang langkah-langkah segitiga restitusi yang benar itu seperti apa. Saya juga sudah akan bekerja sama dengan Bu Dewi selaku guru BK untuk mendiskusikan masalah tentang Rizal tersebut. Oh ya, bagus sekali Bu Ari rencananya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ari akan melakukan aksi segitiga restitusinya kepada si Rizal nih? Saya akan melakukannya besok Bu, kebetulan besok saya ada jam di kelas tersebut. Nah, sekalian saya akan memberikan segitiga restitusi kepada Rizal. Oke. Nanti siapa yang akan membantu Bu Ari? Saya akan minta bantuan kepada wali kelasnya Rizal Bu. Jadi agar mendukung saya dalam melakukan kegiatan segitiga restitusi tersebut. Ya, selain itu juga ada Bu Aya sebagai guru penggerak dan Bu Dewi sebagai guru BK yang akan saya jadikan tempat untuk konsultasi nanti saya dalam menangani anak-anak di kelas tersebut. Oke, baiklah Bu Ari, semoga rencananya Bu Ari nanti bisa berjalan dengan lancar. Saya tunggu laporan berikutnya Bu Ari. Tetap semangat ya Bu Ari ya. Iya, amin. Terima kasih Bu Widya. Baik, kalau begitu saya pamit dulu. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat saya untuk bisa ngobrol, sharing dengan Bu Widya tentang masalah anak saya di kelas. Iya, sama-sama Bu Ari. Sudah Bu Ari ya tadi ya. Alhamdulillah Bu Ika. Nah ini tadi setelah melakukan coaching dengan Bu Ari, bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah Bu Ika, sudah lancar tadi. Saya sama coach saya sama Bu Ari kita sudah mendapatkan solusi. Oke, alhamdulillah. Kalau gitu hari ini kita akan langsung bahas selama tadi pelaksanaannya coaching ketetapan kompetensi apa saja. Jadi apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching yang ingin dicapai, indikator apa saja untuk mengembangkan keterampilan coaching tadi. Oke, sini Bu Ika. Jadi selama melakukan coaching tadi, saya ingin mengembangkan kompetensi saya itu adalah kesadaran penuh. Nah, tadi saya sudah fokus dan dalam mengerjakan masalah dari coach saya. Saya sudah berusaha mendengarkan secara penuh apa yang coach saya sampaikan, apa yang beliau bicarakan. Saya juga menangkap coach saya. Kemudian saya juga tidak melakukan hal lain selain saya fokus pada coach saya. Iya, baik. Wid, tadi saya juga sudah mengamati. Wid sudah melakukan coaching, terus saya memperhatikan juga bahwasannya jenengan sudah hadir penuh fokus pada coaching. Sekaligus tadi saya mendengar juga sudah melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga. Allah. Ya. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ika sudah menyampaikan penilaiannya atas kegiatan coaching saya tadi. Iya, sama-sama Bu. Nah, kira-kira rencana Bu Wid nanti ke depannya kompetensi apa lagi yang akan ingin dikembangkan untuk proses coaching? Oke, untuk selanjutnya kompetensi yang ingin saya tingkatkan, saya ingin memberikan pertanyaan yang lebih berbobot kepada coach saya, sehingga saya dan coach saya terdorong untuk menemukan pemecahan masalahnya sendiri. Jadi Bu nanti yang ingin dikembangkan adalah
berbobot ya. Oke. Selanjutnya langkah-langkah yang akan Bu lakukan nanti apa saja Bu? Langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk mengembangkan kompetensi coaching saya, khususnya pada memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur nantinya, saya tentunya akan merefleksi diri saya sendiri. Saya akan mencari apa kekurangan yang ada pada diri saya. Kemudian saya akan memperbaiki kekurangan saya tersebut. Kemudian saya akan mencari referensi Bu, yang bisa dari Google, bisa dari teman-teman yang juga yang sudah menjadi coach lebih dahulu, yang sudah mempraktekkan coaching lebih dahulu, dan saya akan belajar dari itu semua bagaimana mencari coaching yang lebih baik dan gimana bisa memberikan pertanyaan yang lebih baik. Itu Bu. Yang pertama tadi untuk merefleksi ya, bagus sekali. Jadi kalau untuk mencari referensi, kira-kira kapan akan segera dilakukan ya? Untuk mencari referensi ini, insya Allah akan segera saya lakukan Bu. Nanti setelah ini saya akan langsung deh berusaha mencari referensi itu. Jadi Bu nanti akan mencari referensi. Terus kira-kira untuk prakteknya kapan nih kita Bu melakukan coaching lagi? Melakukan coaching lagi, saya akan melakukan coaching lagi kalau ada teman yang meminta tolong untuk ikut. Kira-kira saya sebenarnya sudah ada janji sama Bu Anissa untuk melakukan coaching bersama beliau. Nah, saya tinggal nunggu jadwalnya beliau. Kira-kira minggu depan. Oke, jadi Bu nanti akan melaksanakan coaching lagi jika ada teman yang minta coaching. Dan ada baru waktu dekat ini Bu Anissa yakin gitu ya. Nanti kalau Bu Anissa sudah menentukan tanggalnya, kita akan melakukan coaching. Saya akan minta tolong sama Bu Ika untuk menjadi pengamat saya lagi. Jadi ya semoga Bu Ika ada waktunya. Insya Allah selalu kalau ada waktu selalu siap, insya Allah siap. Dan jadi kira-kira kapan untuk mengetahui progres pengembangan duit nanti? Kira-kira kita bisa bertemu kapan? Kira-kira 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Ya. Semoga Bu Ika jadwalnya ada yang kosong ya 2 minggu lagi. Insya Allah siap, saya akan meluangkan waktu untuk jenengan. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan tadi bermanfaat. Amin. Khususnya untuk kita semuanya. Amin. Oke, terima kasih Bu Ika. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi pengamat saya. Semoga jadi berkah untuk kita. Ya, kita semuanya. Oke. Bu Ika mungkin perlu. Iya, setelah ini ada jam kelas. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Luhwayan Chandra Dewi Safitri, CGP Angkatan 7, Kabupaten Malang, SMP Negeri 1 Karangploso. Di sini saya akan memaparkan tugas saya tentang modul 2.3, demonstrasi kontekstual tentang coaching supervisi akademik. Saya Ika Maya Sofa dari SMP PGRI 1 Karangploso. Di sini saya berperan sebagai coaching. Saya Arif Witaningsih dari SMP Negeri 1 Karangploso akan berperan sebagai pengamat. Selamat pagi Bu Ari. Selamat pagi Bu Dewi. Kan Bu Dewi. sesuai kesepakatan kita kemarin tuh loh Bu, Ya. kita pengen ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Bagaimana Bu? Oke, boleh. Mau di mana kita? Kalau di pendopo Iya, bagaimana Bu? monggo. Oke, Iya, monggo Bu Ari. monggo. Sini Bu Dewi. Iya Bu. Oke, di mana Bu Dewi? Oke, ya, terima kasih Bu Dewi, tadi sudah diingatkan, saya sudah hampir lupa tadi kan habis dari kelas, terus iya. Jamnya lagi penuh ini Bu. Iya, betul. Iya, Bu, tidak Udah apa-apa. tadi agak longgar, Oh, saya nggih. kan absen di situ tadi, Nggih. udah longgar Bu Dewi. nggih. Tidak ada apa-apa Bu, monggo Bu. Oke. Gini, sesuai dengan kesepakatan yang kita kemarin ya Bu Dewi, Nggih. bahwasanya kita akan berbicara atau mendiskusikan yang terkait dengan keterampilan coaching ya, Nggih. dengan menggunakan alur Tirta. Iya. Nah, nanti Bu Dewi yang berbicara dengan Puji ya, saya Nggih. akan menjadi pengamatnya saja. Oh, gitu ya Bu. Iya. Nggih, Bu. Betul. Terus kemudian nanti pada saat proses alur percakapan coaching ya dengan alur Tirta itu, nanti saya akan memakai rubrik penilaian coaching ya. Oh, enggak Bu, karena saya perlu hasil dari apa yang sudah saya lakukan ini loh Bu. Apa ada yang kurang kira-kira atau ada yang perlu saya perbaiki dan tingkatkan pada proses coaching saya ini tadi Bu. Oh ya, ya Dewi. Nanti saya akan memakai 4 kriteria ya. Jadi yang pertama nanti kriterianya kurang baik, Nggih, kemudian yang kedua kriterianya cukup baik, nggih. ya kriteria ketiga baik, Iya, dan kriteria yang keempatnya sangat baik. Nggih. Nah, kompetensi nanti kita diikuti aja nanti dengan apa yang menjadi kompetensi dari coaching yang ingin dikembangkan. Oh, baik ya Bu Ari. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan kan adalah kesadaran penuh Bu, Ya. mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada Puji ya saya agar saya bisa untuk mendorong bagi saya untuk menemukan solusi Bu Ari atas masalah yang tidak dihadapi sekarang sedang dihadapi. Iya. Kemudian dari kompetensi tersebut kira-kira secara spesifik yang mana nanti Bu Dewi yang akan kembangkan dari untuk observasi itu nanti? Mungkin kompetensi tersebut secara spesifik yang akan saya kembangkan itu tentang kehadiran penuh ya Bu. Nah, indikator dari kehadiran penuh ini Bu Ari, adalah yang pertama yaitu fokus untuk memecahkan masalah Bu Ari yang dihadapi oleh Puji saya. Yang kedua saya akan menatap lawan bicara saya Bu, yaitu Puji saya. Ya. Dan yang ketiga saya ingin melakukan aktivitas lain selain coaching dengan Puji saya, dan juga saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Puji saya tersebut Bu. Oke, baik Bu Dewi. Jadi telah semuanya sudah saya catat. Jadi berarti nanti untuk mengetahui bagaimana Bu Dewi nanti mencapai apa yang diharapkan yang dilakukan dalam pengembangan kompetensi coaching, nanti kapan akan dilaksanakan percakapan coaching ini?
Jadi saya kebetulan hari ini sudah janjian nih Bu sama kucing saya. Jadi nanti pada hari ini saya akan melakukan kegiatan percakapan kucing. Dan nantinya bisa diamati oleh Ibu Ari begitu Bu, kemampuan dan ketercapaian yang akan saya lakukan sudah berkembang apa belum gitu maksudnya Bu. Jadi nanti. Oke, jadi siap Bu Dewi. Jadi saya akan mengamati percakapan yang Bu Dewi lakukan dengan kucingnya. Ya, nanti saya akan menyampaikan nanti ketercapaian dari pengembangan kompetensi kucing itu yang sudah tercapai apa saja nanti saya sampaikan. Nanti saya dikasih tahu ya Bu Dewi jam berapa nanti saya dihubungi ya. Baik Bu. Biar saya bisa memberikan tugas mungkin ke anak-anak atau nanti pas ada jam kosong kebetulan pas ini Ibu Dewi nanti dihubungi saya. Terima kasih ya Bu Ari sudah Sama-sama. meluangkan waktu untuk saya. Nggak apa-apa. Nggih, monggo Bu Ari. Nggih. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Bu Dewi. Silakan duduk Bu Ika. Aduh, terima kasih banyak, maaf mengganggu. Gimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu Dewi. Syukurlah. Oh iya Bu Ika, katanya pengen ngobrol dengan saya nih. Kira-kira apa ya? Ada apa yang mau diomongin ke saya tuh hal apa kok bikin saya penasaran gitu loh Bu Ika? Iya Bu Dewi, sebenarnya ini saya mau curhat tentang pembelajaran di kelas yang tadi barusan saya alami. Oh, berarti ini kejadiannya barusan ya, kayaknya masih anak-anak gitu ya Bu Ika. Jadi apa yang kira-kira bisa saya bantu? Iya Bu Dewi, begini ceritanya. Tadi pagi waktu saya ngajar di kelas 7 ya, pasoknya PTS, sebenarnya di kelas-kelas yang lain. Pada saat PTS ini anak-anak itu saya suruh duduk sesuai dengan nomor. Nomornya sudah ditata di mejanya. Dari mulai kecil, belakang sampai nomor besar, urut nomor absen. Nomor paling kecil kan ada di depan, yang paling besar di belakang. Ini mengulang ke belakang terus. Nah kebetulan si Jojo sama Sinta itu kan tempat duduknya jajar ke sebelahan. Terus aksennya juga dekat. Terus spontan si Sinta bilang begini, Bu, saya tidak mau duduk dengan si Jojo gitu. Lalu sempat saya bertanya ke Sinta, langsung bilang, yo Miss, aku juga gak mau duduk sama kamu, katanya gitu. Sambil anaknya langsung pindah bergeser gitu dari tempat duduk yang paling belakang sampai dia mejanya tuh pakai rak sepatu. Terus apa Bu yang akan Ibu lakukan melihat hal tersebut? Karena waktu itu sudah mulai PTS Bu ya, saya hanya bertanya sedikit kepada Sinta, kenapa kamu kok tidak mau duduk sama si Jojo? Sinta langsung jawab bahwa si Jojo itu anaknya sukanya ngontek. Terus selain untuk jawab temennya, dia juga suka usil jadi ganggu temennya gitu loh Bu. Usilnya gimana Bu? Jadi ya seperti misalnya di depan tuh dicerewet-cerewet gitu loh Bu. Jadi gini terus kita terganggu gitu. Suka pokoknya usil apapun itu pokoknya sering usil ya. Terus temen-temennya juga gitu nyeletuk ngomong gitu. Anaknya ramean Bu, gak bisa diem, bilang gitu anak. Terus saya kemudian bilang, oke anak-anak, informasinya sudah Bika terima. Silakan kembali tenang, kembali ke kursi, ke mejanya masing-masing. Konsentrasi mengerjakan PTS sambil seperti itu. Oke Bu Ika, dari percakapan yang lumayan panjang ini ya, pinginnya Bu Ika itu apa yang ingin Bu Ika capai? Saya ingin itu anak-anak itu tertib Bu, mengikuti aturan, instruksi yang disampaikan guru. Pengennya anak bisa bekerja sama dan bergaul dengan teman sekelasnya. Tidak ada yang usil, tidak ada yang rame, dan tidak ada yang mengganggu temannya. Keadaan yang seperti itu Bu ya, seperti yang tadi Ibu Ika terangkan ke saya, jelaskan lagi. Idealnya itu menurut Bu Ika itu dalam mengikuti pembelajaran di kelas itu harusnya bagaimana sih Bu Ika?
Kalau menurut saya idealnya sebagai siswa ya harus menjalankan kesepakatan atau komunikasi yang sudah dibuat ya Bu ya. Terus kalau melaksanakan ujian ya secara mandiri, jangan nyontek, ya teman-teman harus bisa bergaul dengan siapa saja dan tidak boleh pilih-pilih teman. Terus bertanggap dengan apa yang disampaikan guru sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan kondusif dan semua kebutuhan siswa bisa terpenuhi dan terlayani dengan baik. Baik Bu Ika. Kalau situasi yang ada di kelas tadi kan bisa diwakili, kalau bisa diwakili oleh level nih Bu ya, 1 sampai 10. Kira-kira kondisi kelas yang bagaimana yang ingin Ibu Ika raih tadi? Kalau saya mengukur level kira-kira tadi pagi pembelajaran kira-kira mungkin saya baru di level berapa ya 7 mungkin Bu ya. Karena tadi pembelajaran tempat terganggu dan kurang kondusif. Baik Bu Ika. Paling tidak nih, tidak mau di angka berapa yang kira-kira bisa diraih? Mungkin bisa kira-kira bisa 9 saatnya Bu ya. Anak bisa lebih tertib lah dan mengikuti KBM, tidak terganggu dan tidak mengganggu temannya belajar, bisa menghargai temannya, bisa bekerja sama dengan temannya yang lain tanpa harus olok-olokan dulu. Oh begitu ya. Tanpa adu mulut gitu Bu. Emangnya sering ya itu Bu Ika ya? Iya, sering terjadi. Kira-kira nih Bu, apa yang bisa Ibu Ika lakukan untuk membantu siswa-siswa kita, anak-anak kita itu mencapai di level yang sesuai harapan Bu Ika tadi di level 9 itu kira-kira apa? Saya yang harus lakukannya harus menasihati anak-anak yang bermasalah tersebut, berikan motivasi baik secara klasikal maupun dalam waktu pembelajaran, dan juga memanggil siswa yang bermasalah tersebut secara pribadi agar mau menyampaikan apa alasannya melakukan hal tersebut. Ya, kemudian kira-kira kalau dari pengamatan Bu Ika yang dilakukan, kira-kira apa sih yang diinginkan, sebenarnya ingin dilakukan seperti apa supaya mereka itu bisa nyaman dalam pembelajaran? Kalau saya mati anak-anak itu kan pengennya kalau belajar itu duduknya sebangku dengan teman yang dipilih sendiri, terus bisa belajar dan bersama dengan temannya yang sudah akrab. Mereka juga tidak senang kalau ada temannya yang usil dan suka mengganggu saat pelajaran. Jadi saya berencana itu Bu, ini melakukan yang namanya restitusi sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di restitusi. Oh, jadi Bu Ika pinginnya itu melakukan restitusi ya? Iya. Dengan tahapan-tahapan. Kalau boleh saya tahu itu Bu, kira-kira tahapannya seperti apa ya Bu ya? Tahapan-tahapan restitusi yang akan saya lakukan, yang pertama akan menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua validasi tindakan, dan yang terakhir yang ketiga menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita bikin bersama. Oh, jadi Bu Ika akan melakukan restitusi dengan tahapan stabilkan identitas dulu, kemudian yang kedua itu validasi tindakan, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan gitu ya? Betul Bu Dewi. Nah, dalam pelaksanaan melakukan segitiga restitusi ini Bu, apakah ada yang bisa membantu untuk melakukan rencana Bu Ika tadi, tindakan Bu Ika tadi? Ada Bu, saya yaitu wali kelas sama guru BK Bu. Bagaimana Bu kalau misalnya nih wali kelas dan guru BK membantu Bu Ika itu bagaimana caranya? Begini Bu, saya akan koordinasi dulu dengan wali kelasnya untuk menanyakan murid ini sebelumnya apa sudah mempunyai kasus atau belum. Lalu saya berkoordinasi dengan BK juga untuk menanyakan apa mungkin sebelumnya juga memiliki kasus yang sama dengan guru yang lain, seperti itu. Dan selanjutnya saya akan Bu izin ke wali kelas untuk melakukan restitusi di ruangan saya nantinya. Oh, bagus sekali loh Bu Ika. Banyak langkah-langkahnya itu koordinasi dengan wali kelas, dengan guru BK untuk mengetahui bahwa murid ini apakah memiliki kasus yang sama atau tidak, dan selanjutnya meminta izin untuk melakukan restitusi. Iya, betul Bu Dewi. Bu Ika, sampai di sini pada titik ini nih, apa yang sudah didapatkan dari yang disampaikan dari pembicaraan kita ini? Saya merasa lebih senang, tenang juga perasaan saya. Saya juga mulai pede lagi Bu, mulai muncul. Nah, dari diskusi ini saya mulai menemukan solusi-solusi.
yang bisa saya lakukan untuk membantu siswa tersebut. Kira-kira itu yang saya dapatkan dari percakapan hari ini. Oke Bu Ika, jadi sekarang Bu Ika lebih tenang ya, lebih Iya. percaya diri Iya. dan menemukan solusi untuk membantu anak-anak didik kita itu. Apa betul begitu Bu Ika? Benar Bu, solusinya seperti itu. Karena dengan restitusi kepada murid. Oke Bu Ika, kira-kira Bu Ika kapan mau melaksanakan segitiga restitusinya? Secepatnya Bu, kalau bisa besok pagi sebelum belajar nanti saya akan ketemu dengan wali kelas. Kebetulan wali kelasnya besok pagi ada, saya akan minta izin dan pas jam istirahat nanti saya langsung akan panggil ke ruang saya untuk melakukan restitusi. Jadi hari ini langsung menemui wali kelas dan BK ya Bu ya? Selanjutnya besok. Iya Bu Dewi, tadi kan sudah melakukan coaching ya dengan Bu Ika. Ya, bagaimana tadi hasil coachingnya? Syukurlah Bu, tadi itu sudah menemukan solusi untuk kucing saya, begitu Bu. Mari. Ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Langsung saja kita bahas selama tadi dilaksanakan ketercapaian indikator ya dari kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi ya. Oke Bu. Jadi apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan ya Bu, yang diinginkan Bu Dewi tadi dari awal itu apa? Saya inginnya begini Bu, mengembangkan kompetensi saya itu tentang kesadaran penuh. Nah dari tadi saya sudah fokus dalam memecahkan masalah ya Bu ya kayaknya dari kunci saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa yang dibicarakan oleh kunci saya tadi Bu Ari. Saya menatap kunci saya juga sudah melakukan hal lain. Jadi saya fokus pada kunci saya Bu. Oke, bagus ya. Baik ya, tadi yang sudah dilakukan. Tadi juga saya sudah lihat dan memperhatikan bahwasanya Bu Dewi juga sudah hadir penuh ya dan fokus pada kunci. Sekaligus juga tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci. Bu Dewi tadi sudah melaksanakan coaching, sudah bagus. Terima kasih loh Bu sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi. Sama-sama Bu Dewi. Oke, nah sekarang kira-kira rencana Bu Dewi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil melakukan coaching yang baru saya tadi Bu Dewi lakukan? Mungkin saya kedepannya akan melakukan ini Bu, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kunci saya sehingga kunci itu akan terdorong untuk menemukan masalah pemecahan dari masalahnya itu secara individu begitu Bu. Oke, baik. Terus selanjutnya langkah-langkah yang akan dilakukan Bu Dewi apa ini kira-kira untuk mengembangkan kompetensi coaching khususnya pada memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi itu? Baik Bu, saya untuk mengembangkan kompetensi coaching khususnya pada memberikan pertanyaan yang berbobot, saya akan nantinya nih Bu, rencana saya akan merefleksikan diri
merefleksikan diri saya itu tentang kekurangan saya yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki kekurangan tersebut sehingga kemudian saya akan mencari referensi, Bu. Jadi referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik, ataupun kita belajar dari orang lain kemudian supaya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkompetensi. Oke, jadi Bu Dewi dalam mengembangkan kompetensi coaching tadi akan mencari referensi ya. Untuk mencari referensi itu kira-kira kapan akan Bu Dewi lakukan? Untuk mencari referensi itu kalau bisa sih Bu, menurut saya ya Bu ya, sesegera mungkin lah, biar semuanya cepat terselesaikan begitu. Oke, baik. Jadi Bu Dewi akan segera mencari referensi tersebut ya. Iya Bu. Kira-kira kapan nih Bu Dewi akan melakukan coaching lagi? Mungkin kalau saya akan melakukan coaching lagi itu kalau ada teman yang meminta dalam 1 atau 2 minggu ini Bu. Mungkin juga saya akan mempraktikkan kemampuan saya dalam coaching lagi. Oh gitu ya, boleh. Jadi Bu Dewi akan melaksanakan coaching jika ada teman yang lain itu mau minta coaching. Iya, betul. Oke, jadi kira-kira nanti untuk mengetahui progres atau perkembangannya dari coaching yang akan dilaksanakan Bu Dewi ini kira-kira kapan kita bisa ketemu lagi Bu Dewi? Mungkin 1 atau 2 minggu lagi ya Bu. Itu ya, semoga bermanfaat tuh Bu. Oh ya, berarti 1 atau 2 minggu lagi ya Bu Dewi. Insya Allah kita ketemu lagi. Saya akan meluangkan waktu untuk bisa membantu Bu Dewi. Terima kasih Bu Ari atas kehadirannya, jangan bosan-bosan gitu membantu saya. Sama-sama Bu Dewi, kami siap membantu. Mudah-mudahan nanti apa yang dilakukan ini banyak manfaatnya buat kita semua. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama.